Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kawanku semuanya, pemirsa dan subscriber dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, sehat selalu, dan tercapai semua angan dan cita-citanya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview daripada spare part motor yang sering digunakan untuk servis ringan. Ya, di sini kita ambilkan salah satu sampel 10% saja spare part motor yang sering digunakan untuk servis ringan. Spare part motor itu kan ada dua kategori ya, yang move on dan fast on. Nah, di sini kita akan berbagi informasi tentang yang cepat laku di pasaran dan menjadi kebutuhan pokok untuk sepeda motor di dalam melakukan servis ringan atau perawatan rutin ringan. Di sini hanya kita ambil sampelnya saja. Ini sebagian contoh kebutuhan pokok di kendaraan roda 2 ya, khususnya di sepeda motor. Masih ada 25% lagi yang sangat penting selain daripada ini. Cuman kita di sini memberikan contoh dulu untuk sampelnya seperti ini. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Oke, kita langsung saja kita cek satu persatu. Oke, di sini ada oli ya. Ini hanya sebagian contoh saja untuk sampel. Untuk merek-merek oli sangat banyak mereknya, kita ambil sampel-sampelnya saja. Kemudian di situ ada pembersih carbo cleaner ya. Ini biasanya kita gunakan untuk membersihkan di bagian karburator atau injeksi, boleh di mobil atau di motor kita pakai carbo cleaner. Kalau pakai bensin bisa digunakan, cuman kurang efektif dan kurang bersih untuk hasilnya. Banyak sekali merek carbo cleaner di pasaran, ini hanya untuk sampel ya. Kemudian ini contoh-contoh oli yang kemasan 800 dan kemasan 1 liter. Kemudian dari sisi sini ini ada bohlam motor bebek ya, bohlam motor bebek. Kemudian selanjutnya di sini ada busi. Nah, kita pakai dari busi Denso. Oke, di sini ada sampel juga yaitu filter full pump. Ini salah satu sampel saja. Kemudian di sini ada Silk Road Ash untuk matic ya. Kemudian di sini ada lem steel atau lem besi kalau orang bilang. Sisi selanjutnya ada seal magnet ya, seal magnet yang satu set yang komplit. Nah, kemudian di sini ada rantai kamprat atau rantai sentrik ya, ini sering kita gunakan untuk servis ringan. Kemudian di sini ada tali tis untuk kebutuhan apabila ada kabel-kabel yang butuh perapian atau penataan ulang atau bodi-bodi yang bermasalah. Kemudian ini salah satu sampel lagi yaitu baut bodi, klip bodi. Kemudian ada klem aki. Nah, kemudian ada lemper pak. Kemudian di sini ada bandit starter atau otomatis starter. Ini pun hanya sampel ya, otomatis starter. Kemudian sisi selanjutnya di sini ada contoh sampel lagi yaitu kuil. Ini punyaan kuil Supra ya. Sisi selanjutnya di sini ada seal clamp. Kemudian di sini ada rumah luler. Nah, ini juga sering dilakukan servis berkala untuk kendaraan matic, entah itu dari produk Honda, Suzuki ataupun Yamaha. Kemudian ini juga sampel itu filter udara. Filter udara ini yang ini khususnya punya Honda Beat injeksi ya. Ini filter udara. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu daripada fungsi dan komponen spare part ini.
Nah, di sini ada lampu. Ini kan untuk penerangan ya, untuk penerangan di semua kendaraan itu pasti dia memiliki lampu. Lampu itu punya titik terang tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan minat pribadi si pemilik motor. Agar aman dalam perjalanan, usahakan dirawat lampu agar dalam kondisi tetap aman, karena kalau nggak ada lampunya sangat beresiko, terutama di dalam perjalanan malam hari ya. Oke, kemudian di sini ada busi. Nah, kalau semua motor pasti ada businya. Nah, busi, apalagi kalau motor-motor yang sudah ngasap, dia sangat boros makan busi, boros di oli mesin dan boros busi. Oli mesin tidak bisa bertahan lama dan busi pun tidak bisa bertahan lama, karena kalau oli mesinnya sudah habis, maka di dalam ruang bakar yang seharusnya dibakar oleh bahan bakar, maka si oli akan ikut terobos masuk ke dalam ruang bakar, yang berakibat oli mesin akan terjadi penguapan, ikut habis kebakar. Kemudian si busi akan ikut gumpal dan cepat menyebabkan usia busi menurun, bahkan cepat kotor dan mengakibatkan busi tidak bisa berfungsi dengan baik kembali. Maka untuk itu kan diganti businya ya. Nah, kemudian di bagian selanjutnya yaitu filter full pump. Filter pump, semua motor injeksi pasti memiliki filter full pump ya. Ada yang model pempes seperti ini dan bahkan ada yang model filter kayak mobil itu. CP All itu kan modelnya kotak, hampir mirip dengan yang filter minyak di mobil atau di motor lama. Nah, untuk itu usia filter bensin atau filter full pump pun ada batas usia ya. Maka untuk itu kita rawat ke kendaraan kita, khususnya di motor injeksi, agar tetap dalam kondisi filter bensin ini bersih. Karena kalau filter bensin ini kotor, dia akan mengurangi nilai performa dari kendaraan itu sendiri. Oke. Nah, ini nanti filter ini fungsinya untuk memfilter bahan bakar sebelum masuk ke dalam pompa injeksi atau sebelum masuk ke dalam rotak, dia akan diproses dulu ke bagian filter. Maka kalau filternya kotor, maka perjalanan yang dihisap ke rotak yang akan ditransfer ke dalam ruang bakar yang masuk ke bagian injektor itu sangat terganggu ya. Selain di sini kan kita rawat juga keadaan rotak kita atau pompa kita. Oke, sisi selanjutnya di sini ada salah satu sampel contoh yaitu seal crook as. Nah, ini kepunyaan motor Honda Beat. Seal as crack ini pun punya batas usia. Jikalau kendaraan itu sering lakukan perjalanan, kemudian lambat laun, si karet ini akan menjadi mengeras dan akan menyebabkan dia rembes. Oke, sisi selanjutnya yaitu rantai sentrik atau kamprat. Nah, seperti ini. Kalau untuk di motor 2 tak nggak ada ya, ini khusus di motor 4 tak. Dia semua motor 4 tak pasti punya rantai sentrik. Ini fungsinya kan untuk menghubungkan dari crook as menuju ke bagian noken as untuk melakukan perputaran 4 langkah atau 4 stroke ya. Oke. Sisi selanjutnya yaitu kita ambil sampel lagi lem besi. Lem besi itu banyak sekali varian mereknya ya. Tergantung selera mau pakai merek mana. Lem besi ini pun kadang sangat dibutuhkan untuk di bengkel, misalkan ada alternatif, misalkan ada sesuatu yang pecah dan retaknya retak ringan, orangnya minta di rem steel, ya ini alternatifnya ya. Untuk pengeliman banyak sekali alternatif, bisa pakai lem porting, lem steel dan segala macam sesuai dengan kebutuhan media dan peralatan yang akan dibutuhkan untuk proses si lem ini diaplikasikan. Oke, sisi selanjutnya kita ada tali tis ya. Tali tis ini multifungsi nih untuk nali semua kebutuhan, yuk bisa untuk nali kandang ayam, untuk nali wes basing, nali apa wae iso wes, untuk kabel bisa. Biasanya kalau di bengkel itu digunakan untuk bagian kabel, bodi-bodi yang sudah patah, kemudian
perapian sisi-sisi yang lain, khususnya di bagian yang berhubungan dengan oblak atau kocak ya, ini musuhnya ya, biar lebih presisi. Sisi selanjutnya di sini baut bodi. Nah, semua motor pasti punya baut bodi ya. Kadang-kadang baut bodi orang dandan itu kurang atau hilang segala macam, pasti secara otomatis beliau membutuhkan baut tersebut. Banyak baut bodi itu dari ukuran terkecil sampai terbesar, kemudian dari baut sekrup, cacing segala macam, wis macam-macam variannya. Oke, di sini untuk klem aki, semua motor pasti punya klem aki. Nah, kadang-kadang klem aki ini kan rapuh. Apabila misalkan nih rapuh karena usia atau karena dipotong atau hilang atau patah atau memang dia kemakan oleh korosi aki yang semi kering itu bisa, atau korosi aki basah yang kepenuhan ngisi air, itu akan terjadi salju di sini dan berakibat keropos. Nah, ini kita minimal menyediakan klem aki. Banyak sekali merek klem aki, dari yang bagus, yang sedang, yang murah, yang tebal, yang macam-macam gitu ya. Jadi untuk mempercepat pekerjaan kita juga dan menjadikan proses sirkulasi arus itu berjalan dengan baik. Kemudian ada lem perpak atau lem tribon, banyak sekali merek varian lem tribon ya, tergantung selera. Oke ya. Kemudian sisi selanjutnya yaitu kuil. Nah, ini kuil, semua motor pasti duwe kuil ya. Kuil ini kan masuk ke bagian sistem pengapian. Nah, ini ke bagian sistem pengapian. Jadi kadang-kadang lambat laun motor itu kuilnya akan menjadi menurun nilainya, pengapiannya akan kecil atau segala macam. Jadi kalau kita menyediakan kuil juga nggak begitu wirawiri kalau ibaratnya pas ada pasien kita ada trouble di bagian kuil. Nah, di sini ada seal clap, sisi selanjutnya seal clap. Semua motor pasti punya seal clap ya. Nah, sisi selanjutnya yaitu otomatis starter. Otomatis starter atau relay starter, macam-macam untuk penghantar starter. Di sini pun dia punya cara untuk menganalisa dan segala macamnya. Nah, di situ sisi selain di sini ada seal magnet yang set. Jadi seal magnet set ini sudah satu set, sudah satu paket ya, jual paket. Ada yang kita beli eceran, misalkan kita butuh seal handle gigi nih, ini sampelnya motor Supra handle gigi, ada yang eceran, yang seal giginya atau seal engkolnya atau seal magnetnya atau komplit gitu kan ya, macam-macam sesuai dengan keinginan yang kita butuhkan. Apabila kita mau hemat ya kita beli komplit ini aja, tapi kan untuk kualitas pun berbeda. Kalau untuk asli itu kita bisa beli eceran ya, kalau untuk KW biasa terjual dengan paket. Seal komplit ini semua motor punya seal setnya. Ada seal yang ngeteng originalan, kemudian ada seal yang only paketan, sesuai dengan kantong dan selera kita masing-masing. Mau milih mana silahkan, monggo kerso, nggak ada yang larang, cuman untuk tingkat kualitas pun berbeda. Oke, lanjut rumah luler atau rumah puli depan, bagian puli depan ya. Ini matic ini jadi jantungnya yang utama, karena fungsi daripada rumah luler ini sangat vital, yaitu untuk mengurangi dan menambah nilai RPM. Tapi selain daripada rumah luler, ketika kita melakukan pergantian, sekalian kita periksa bagaimana keadaan V-belt dan bagaimana keadaan bearing-bearingnya, kelar askernya, kruk asnya, dan sekalian kampas-kampas produknya, plat-platnya ya diperiksa sekalian, karena si rumah luler ini tidak bisa efektif bekerja dengan normal apabila di bagian sistem belakangnya itu ada masalah. Nah, yang sering lagi yaitu oli mesin. Itu oli mesin ya, oli mesin. Wis kabeh motor pasti duwe oli mesin ya, maka oli mesin itu kadang dijaga dengan baik. Jangan sampai telat, lakukan pergantian secara rutin. Apalagi kalau motornya udah ngasep. Karena kalau kadang-kadang kalau kita ngabaikan oli mesin ya, kayaknya ini harga oli mesin ini nggak seberapa gitu loh. Nggak seberapa harga oli mesin ini, tapi kadang-kadang kita ngabaikan oli mesin yang akan berakibat fatal oleh kendaraan kita. Kita ngeberatin duit misalkan 50.000 noh.
ya kan, 50.000, nggak kita ganti olinya segala macam kan, ujung-ujungnya oli mesinnya malah habis, motornya malah ngecim, seharusnya cuman habis dana untuk perawatan ganti oli 50.000, malah ujung-ujungnya harus ngemer lah, turun mesin lah. Syukur-syukur kalau motornya nggak ngancing, kalau motornya ngancing ngecim, resikonya kan bisa jutaan gitu loh, kadang-kadang kan seperti itu. Tapi kondisi oli mesin ini tidak bisa berpihak dalam satu barang saja. Oh, saya ganti oli mesinnya rajin, tapi kenapa oli mesin saya selalu habis ketika lakukan pengetapan? Kita cek dong satu-satu gitu kan, apakah motor ini ngasap, apakah motor ini ngerembes oli, apakah filter udaranya dia kotor, ataukah ada sil-sil yang bocor. Itu kan juga sangat berpengaruh tingkat kebocoran atau keausan atau pengurangannya oli. Kayak tadi nih kita baru dapat kasus ya, motornya Vixen new ya, bagus, masih bagus, tapi suara mesinnya kemerecek, nah, gitu kan, suara mesin kemerecek. Nah, beliau datang lah ke bengkel gitu kan, tanya gini. Nah, setelah itu nggak taunya oli mesinnya entek, oli mesinnya garing bro. Nah, ujung-ujungnya bagaimana dong? Ujung-ujungnya tetap harus lakukan pergantian blok dong kan gitu, dan teman-temannya juga ikut aus. Nah, itu untuk itu jaga oli dengan kondisi baik, terutama untuk saya pribadi, untuk kami pribadi, dan untuk teman-teman di sana dijaga kondisi oli. Perawat oli nggak mahal bro kan gitu, paling itu bawa uang 100 saja udah cukup itu untuk ganti oli. Itu kalau misalkan metik, oli mesin, oli gardan dah bisa lah itu kepegang kan gitu. Syukur-syukur nambah lagi filter udara, busi gitu kan. Enak kita lakukan perawatan servis secara rajin, secara rutin, budget kita tidak begitu banyak menguras kantong. Tapi kalau kita biarkan motor ini nggak pernah diservis atau segala macam, misalkan motor ini jadwalnya servis nih 2 bulan jadwalnya servis, kita undur 1 tahun baru servis. Nah kan tinggal ngitung aja, kalau 2 bulan kita bikin jadwal servis itu habis 200 nih, kemudian motor ini setahun baru lakukan servis ringan, berarti kan dikalikan saja dong, 200 kali 12 bulan, hitungannya berapa yang habis, 1 juta sekian. Kenapa seperti itu? Karena ya tahu sendiri, ada yang ganti oli 6 bulan sekali, ada segala macam. Kalau udah sangat repot ya, ujung-ujungnya habisnya jutanya seperti itu. Kalau perhitungan dari servis rutin diabaikan, jadinya bulanan, resikonya akan bermasalah, ujung-ujungnya akan mengeluarkan dana yang lebih gitu loh. Oke, jadi di sini kita sharing, kita ngobrol, ini sebagian contoh barang saja. Misalkan ada yang tanya nih, misalkan oh selain barang ini ada lagi mas yang lebih cepat laku lagi gitu, kayak oke, memang ada barang yang cepat laku lagi, bahkan cepat laris di pasaran selain daripada yang ini gitu kan. Terutama misalkan kampas rem lah, klaher lah, atau colokan busi lah. Nah, di sini kan kita mengangkat salah satu barang yang fast on, yang cepat laku di pasaran. Apabila kita punya modal kecil, sedikit modalnya, ya kita putarkan dulu duitnya, dananya, supaya cepat dia berputar untuk operasional bengkel dan kebutuhan spare part, kebutuhan untuk konsumen, dan penambahan nilai barang kita. Ban dalam, ban luar, segala macam itu kan sudah termasuk dalam kebutuhan pokok. Semua itu spare part motor itu, semua merek, entah yang move on, entah yang fast on, itu jadi kebutuhan pokok. Ada yang dalaman mesin, ada yang luar mesin, ada yang macam-macam ya. Kebutuhan pokok di motor itu macam-macam, dari kaki-kaki, dari sistem mesin, dari body, dari variation, dari sistem engine atas, sistem injek, segala macam, itu semua kebutuhan pokok. Cuman di sini kan kita sedikit mereview kebutuhan pokok yang saat ini kita hanya punya modal yang cukup minim, yang kecil, ini dulu yang kita stok gitu loh ya. Untuk ke depan tetap perkembangan angan dan cita-cita kita semuanya, dan teman-teman di sana mungkin punya pemikiran, wah nyari inilah punya modal banyak biar cepat punya rezeki banyak gitu kan, beli ini beli itu, cari barang yang segala macam, semua kebutuhan ada. Jadi ketika orang itu nyari
A itu ada, B itu ada, sampai Z pun ada gitu loh. Walaupun Z itu kapan lakunya kita nggak tahu gitu kan, tapi tetap kita stok karena modal kita dari A sampai Z barang itu ada semua. Bahkan dari A sampai Z itu modelnya kan cukup ekstrim, cukup lumayan ya kan. Jadi yang kita ambil datanya di sini dari A sampai B saja. Dari B sampai sekiannya itu ketika kita dan teman-teman semua punya modal yang banyak itu boleh gitu loh ya. Oke, di sini informasi yang diberikan dan mudah-mudahan di sini ada sedikit informasi dan manfaatnya. Dan apabila ada tutur kata yang salah, ada sikap yang salah, ada persepsi yang salah dan segala macam, mohon maaf. Dan mudah-mudahan teman-teman di sana semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, selalu bahagia, sukses. Terima kasih semuanya dan teman-teman di sana yang sudah selalu mensupport kami dan selalu menonton video ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, mau di subscribe bantuannya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dan agar kami bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk Anda dan untuk saya pribadi. Kita di sini sering berbagi ilmu, sering berbagi wawasan dan segala macam. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.